Langkah Nadia terdengar gemerisik saat ia melintasi halaman rumah sakit yang tua itu. Udara malam terasa menusuk kulit, padahal jam baru menunjukkan pukul 9. Dari kejauhan, bangunan utama tampak berdiri suram dengan cat yang mulai mengelupas. Lampu neon di beberapa sudut berkelip tak stabil, membuat bayangan pohon terbesi di halaman bergoyang seperti sosok hitam yang mengintai. Nadia menarik napas panjang. Ia baru sepekan dipindahkan ke rumah sakit ini, rumah sakit daerah yang sebagian bangunannya sudah jarang dipakai. Katanya, pasien makin berkurang karena masyarakat lebih memilih rumah sakit modern di pusat kota. Tapi alasan sebenarnya, bisik-bisik para perawat lama, bukan itu. Rumah sakit ini dianggap angker. Lorong ke ruang bedah lama itu jangan sekali-kali dilewati sendirian, kata salah satu perawat senior saat briefing sore tadi. Kalau piket malam, mending mutar sedikit lebih jauh. Lebih aman. Nadia sempat tersenyum kecil mendengarnya. Ia bukan tipe yang mudah percaya gosip mistis. Namun, rasa penasaran selalu menjadi kelemahannya. Malam pertama piket, Nadia ditempatkan di bangsal penyakit dalam, letaknya dekat dengan lorong yang sering disebut-sebut. Setelah memastikan pasien tenang, ia duduk di meja jaga, menulis laporan harian. Malam terasa hening, hanya sesekali suara mesin infus berdetik pelan. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Nadia menegakkan kepala. Suara itu jelas terdengar dari arah lorong yang katanya sudah dikunci sejak lama. Suara langkah kaki. Berat, teratur, seolah ada seseorang sedang berjalan perlahan di sana. Ia bangkit dari kursi, mendekati pintu bangsal yang menghadap ke lorong. Lampu lorong redup, sebagian berkedip-kedip. Tapi yang paling jelas, suara itu masih terdengar. Tok, tok, tok. Jantung Nadia berdegup lebih cepat. Ia mencoba logis. Mungkin satpam lagi patroli, gumamnya pelan, meski ia tahu jalur patroli satpam tidak pernah lewat lorong itu. Nadia melangkah maju, menempelkan telinga ke pintu. Suara langkah itu berhenti. Sunyi. Tapi detik berikutnya, tok, 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 kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Napasnya tercekat. Ada sesuatu yang aneh dengan suara itu. Terlalu ritmis, terlalu berat, seperti bukan langkah manusia biasa. Ia mundur perlahan, mencoba meyakinkan diri untuk tidak membuka pintu. Namun rasa penasaran justru semakin menguasai. Tangan Nadia terangkat, menyentuh gagang pintu. Sebelum ia sempat memutarnya, suara lain menyusul, suara napas. Panjang, dalam, berat, seolah ada seseorang tepat di balik pintu, berdiri di kegelapan lorong itu. Nadia membeku. Tangannya gemetar di atas gagang pintu. Untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir, mungkin cerita yang didengar sore tadi bukan hanya sekadar gosip. Keesokan paginya, Nadia duduk di ruang perawat sambil menyeruput kopi instan. Lingkar hitam di bawah matanya jelas terlihat. Semalaman ia sulit tidur, memikirkan suara langkah kaki dan napas berat di balik pintu lorong itu. Kelihatan capek banget, Nat, ujar Rina, perawat senior. Kamu begadang ya? Nadia ragu untuk bercerita, takut dianggap pengecut. Tapi akhirnya ia membuka suara. Rina, lorong sebelah bangsal itu memang dikunci, kan? Rina menoleh cepat, ekspresinya berubah serius. Kenapa tanya begitu? Aku dengar suara langkah di sana. Malam tadi. Rina mendesah pelan, lalu menunduk. Kamu baru pertama dengar, ya? Itu sebabnya aku bilang jangan pernah jalan sendirian ke lorong itu. Banyak yang sudah mengalaminya. Belum sempat Nadia menanggapi, seorang satpam tua bernama Pak Harun masuk. Rambutnya memutih, langkahnya pelan tapi berwibawa. Mendengar pembicaraan mereka, ia ikut menimpali, kamu dengar langkah itu, Nak? Nadia mengangguk pelan. Pak Harun menatapnya lekat-lekat, seolah ingin memastikan keberanian Nadia. Lalu ia berujar dengan nada rendah, ingat baik-baik. Kalau sudah dengar langkah itu, jangan menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan sekali-kali. Kata-kata itu menusuk ke relung hati Nadia. Ada kesan serius dan menyeramkan, jauh dari sekadar dongeng atau lelucon iseng. Malam berikutnya, Nadia kembali mendapat giliran piket. Rasa penasaran bercampur takut membuatnya gelisah sejak sore. Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika ia selesai memeriksa pasien, lalu sengaja mengambil jalan pintas, melewati lorong itu.
Lorong panjang dengan lampu redup menyambutnya. Udara di sana terasa lebih dingin, seperti berbeda dari ruangan lain. Langkahnya bergaung pelan. Tok, tok, tok. Nadia berhenti seketika. Bulu kuduknya berdiri. Suara itu muncul lagi. Tapi kali ini berbeda, suaranya jelas terdengar mengikuti langkahnya. Ia menegakkan tubuh, berusaha tenang. Mungkin cuma gema, bisiknya. Namun, saat ia melangkah lagi, suara itu tetap menyusul. Irama yang sama, jarak yang sama. Seolah ada sosok tak kasat mata yang berjalan tepat di belakangnya. Jantung Nadia berdetak cepat. Keringat dingin mulai merembes. Kata-kata Pak Harum bergema di kepalanya, jangan menoleh ke belakang. Nadia berusaha menjalani rutinitas seperti biasa, tapi pikirannya terus kembali ke lorong itu. Suara langkah yang mengikuti, napas berat, dan peringatan Pak Harun membuatnya semakin penasaran. Siang hari, saat jam istirahat, ia memberanikan diri mendekati seorang dokter senior yang dikenal ramah, Dr. Bram. Lelaki itu sudah berambut abu-abu, matanya teduh tapi menyimpan sesuatu, seakan ada cerita yang ia simpan terlalu lama. "Dok, saya ingin tanya sesuatu," ucap Nadia hati-hati. "Tentang lorong menuju ruang bedah lama." Mata Dr. Bram segera menyipit, lalu ia menaruh cangkir kopinya. "Kamu dengar sesuatu semalam, ya?" Nadia hanya mengangguk. Hening sejenak, lalu suara Dr. Bram terdengar pelan, hampir berbisik. "Dulu, 20 tahun lalu, ada seorang dokter bedah di sini. Orangnya pintar, tapi keras kepala. Malam itu ia mengoperasi anak pejabat penting. Operasi gagal, anak itu meninggal di meja operasi." Nadia menelan ludah, tubuhnya merinding. Dokter itu tidak sanggup menanggung tekanan. Malam berikutnya ia masuk sendirian ke ruang bedah, masih mengenakan jas putihnya. Besok paginya, ia tidak pernah keluar lagi. Tidak pernah keluar? Nadia mengulang, bingung. Yang ditemukan hanya jasnya, berlumuran darah, tergantung di salah satu pintu lorong. Dr. Bram menghela napas panjang. Sejak itu, banyak yang mendengar langkah kaki di lorong. Berat, lambat, seolah ia masih berjalan, mencari sesuatu yang hilang. Nadia terdiam. Cerita itu membuat semua pengalaman yang ia rasakan terasa nyata. Langkah berat, ritme teratur, bahkan napas panjang yang ia dengar, semuanya cocok dengan cerita dokter tua itu. Dr. Bram menatap Nadia dengan sorot mata penuh peringatan. "Kalau kamu mendengar langkah itu lagi, jangan coba-coba menoleh." Dia benci dilihat. Banyak yang menoleh, dan mereka jatuh sakit, ada juga yang tiba-tiba menghilang dari rumah sakit ini. Bulu kuduk Nadia berdiri. Hatinya bergetar antara rasa takut dan rasa ingin tahu yang semakin besar. Ia tahu satu hal pasti, misteri lorong itu belum selesai. Hujan deras mengguyur ketika Nadia kembali mendapat giliran jaga malam. Petir sesekali menyambar, membuat kaca jendela bergetar. Malam itu rumah sakit terasa lebih sepi dari biasanya. Banyak pasien sudah dipulangkan karena listrik sedang bermasalah dan hanya beberapa ruangan yang menyala dengan genset darurat. Sekitar pukul 2 dini hari, tiba-tiba lampu di bangsal tempat Nadia bertugas meredup, lalu padam. Gelap total. Hanya suara hujan deras di luar yang terdengar. Nadia meraba-raba mencari senter kecil yang selalu ia simpan di saku seragam. Begitu dinyalakan, cahaya temaram menyorot dinding lorong yang pucat. Di saat itulah suara itu kembali. Tok, tok, tok. Berat. Lambat. Teratur. Nadia mematung. Suara itu datang dari arah lorong ruang bedah lama. Hatinya berteriak untuk kembali ke meja jaga, tapi kakinya justru melangkah maju. Senter di tangannya bergetar, sinarnya memantul pada dinding yang lembab. Suara langkah semakin keras, seolah mendekat. Tok, tok, tok. Napas Nadia memburu. Ia berhenti. Dan suara itu juga berhenti. Keheningan mendadak membuatnya lebih takut. Dengan tangan gemetar, ia mengarahkan senter ke ujung lorong. Saat sinar kecil itu menembus kegelapan, Nadia terhenyak. Ada bayangan samar berdiri di sana, tinggi, tegap, dengan jas putih panjang yang tampak kusut dan bernoda gelap. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menunduk sedikit, seakan menatap tanah. Tapi setiap detik berlalu, suara langkah kembali terdengar,
padahal sosok itu tak menggerakkan kakinya. Nadia mundur setapak, jantungnya hampir meloncat dari dada. Senter tiba-tiba berkelip, lalu mati total. Gelap menelan pandangannya. Dalam kegelapan, suara langkah berubah. Lebih cepat. Lebih keras. Tok! 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 Seolah berlari menghampiri. Nadia menjerit dalam hati, berbalik dan berlari sekuat tenaga. Nafasnya terengah, telapak kakinya menghantam lantai lorong yang dingin. Namun di belakangnya, suara itu terus memburu, lebih cepat, lebih dekat. Ketika ia hampir mencapai pintu bangsal, sesuatu terdengar sangat dekat, tepat di belakang telinganya. Sebuah hembusan napas panjang, panas, dan berat. Nadia membeku di tempat, tidak berani menoleh. Ingatan pada pesan Pak Harun dan Dr. Bram berputar di kepalanya. Jangan menoleh, apapun yang terjadi. Dengan tubuh gemetar, Nadia menutup mata rapat-rapat, berdoa agar suara itu lenyap. Tapi langkah kaki itu justru berhenti tepat di belakangnya. Sunyi mencekam. Seolah sosok itu kini berdiri hanya sejengkal darinya. Nadia berdiri kaku di depan pintu bangsal, tubuhnya menggigil. Suara langkah berat yang sedari tadi mengikutinya berhenti tepat di belakang. Sunyi mencekam, hanya hujan di luar yang terdengar samar. Ia merasakan sesuatu yang tak terlihat, kehadiran yang begitu dekat, menempel pada punggungnya. Dengan susah payah ia mendorong pintu bangsal, lalu masuk dan menutupnya rapat. Jantungnya masih berdegup kencang. Ia menyandarkan tubuh ke dinding, mencoba mengatur napas. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Dari balik pintu, terdengar tok, 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 seolah sosok itu tak berhenti menunggu. Keesokan harinya, dengan wajah pucat, Nadia mencari ruang arsip rumah sakit. Ia harus tahu kebenarannya. Tumpukan map usang dan berdebu menumpuk tinggi di rak kayu. Setelah berjam-jam mencari, akhirnya ia menemukan berkas lusuh bertuliskan, kasus, Dr. Surya 2003. Di dalamnya tercatat laporan medis, pernyataan saksi, hingga berita kehilangan. Tidak ada catatan resmi tentang jenazah sang dokter. Yang ditemukan hanyalah jas putih dengan noda darah, ditinggalkan tergantung di pintu lorong bedah lama. Nadia menutup map itu dengan tangan bergetar. Jadi benar, dia tidak pernah benar-benar pergi. Malamnya, Nadia kembali bertugas. Bangsal sepi, lampu lorong berkelip lemah. Dan lagi-lagi, suara itu datang. Tok, tok, tok. Kali ini ia tidak lari. Ia berdiri di tempat, mencoba menantang rasa takut yang menguasainya. Suara itu semakin dekat. Nafas berat menyusul, menghembus di telinganya. Nadia memejamkan mata. Kata-kata Pak Harun bergema di benaknya, jangan menoleh, apapun yang terjadi. Namun rasa penasaran jauh lebih kuat. Perlahan, dengan tubuh gemetar, ia menoleh. Sekejap saja ia melihatnya, sosok dokter berjas putih, wajahnya pucat tanpa mata, darah mengalir dari sudut mulut. Tangannya memegang pisau bedah berkarat. Nadia menjerit, tapi suaranya tercekik. Sosok itu mengangkat tangannya, lalu menyentuh bahunya. Sentuhan dingin menembus kulit, membuat seluruh tubuhnya kaku. Lorong kembali hening. Ketika pagi tiba, rekan-rekan kerja mencari Nadia. Bangsal kosong, catatan jaga tertinggal di meja. Pintu menuju lorong bedah lama terbuka sedikit, dan di sana, samar-samar terdengar, tok, tok, tok. Rumah sakit itu masih berdiri hingga kini. Bangsalnya tetap dipakai, pasien masih datang dan pergi, namun lorong menuju ruang bedah lama dibiarkan terkunci rapat. Tak ada lagi yang melihat Nadia setelah malam itu. Rekan-rekan kerja hanya menemukan senter miliknya tergeletak di lantai lorong, tepat di bawah lampu neon yang terus berkelip. Sebagian percaya ia pindah mendadak tanpa pamit, sebagian lain berbisik bahwa ia sudah menjadi pasien berikutnya di tangan dokter yang tak pernah tenang dalam kematiannya. Namun yang pasti, hingga sekarang, setiap malam, terutama saat hujan turun, suara langkah berat itu masih terdengar. Bergaung panjang di lorong gelap, menandakan bahwa arwah sang dokter masih berjalan, mencari seseorang yang berani menoleh ke arahnya. Dan siapapun yang mendengar, sebaiknya ingat satu hal. Jangan pernah menoleh ke belakang. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.